Seseorang yang merasa frustasi, stres, dan bahkan gila ketika melihat kamu masih baik-baik saja setelah dia berusaha untuk menghancurkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Tema kita untuk readingan kali ini ya, teman-teman, seseorang ya sedang merasa frustasi banget nih, stres dan bahkan gila ketika melihat kamu masih baik-baik saja setelah dia selalu berupaya berusaha untuk menghancurkan hidupmu, teman-teman. Oke? Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai ya melihat energinya, menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Cups, dua jangkir. Sebagai energi pembuka, oke. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu. Gambaran secara visualisasi dari kartu pertama ini ya, jelas sih sebenarnya kartu ini memiliki sebuah energi yang sangat positif. Ada sebuah pencapaian, oke, sebuah kondisi kehidupan yang lancar, stabil, seimbang, baik dari segi ekonomi, kemudian baik dari segi kehidupan asmara ya, bisa jadi juga rumah tangga, dan bahkan terkait dengan kondisi kesehatan. Nah, walaupun memang aku akui, dari kartu pertama ini juga sangat terlihat jelas gitu sih, bahwasannya ada seseorang yang bisa kukatakan selama ini deh, teman-teman, selalu berupaya berusaha gitu sih untuk menghancurkan hidupmu. Oke. Tetapi hingga saat ini, hingga detik ini, kamu masih baik-baik saja tuh, teman-teman. Sehingga ketika melihat kondisi kamu dalam fase yang baik-baik saja, teman-teman, tentu ini menjadi sebuah kecemasan. Ya, ini membuat dia bingung. Kenapa kehidupan kamu masih baik-baik saja ketika dia sudah berupaya mati-matian loh. Berusaha mati-matian. Ya, untuk menghancurkan kehidupan kamu. Nah, upayanya apa, teman-teman? Usahanya apa yang dia lakukan untuk menghancurkan kehidupan kamu? Sebenarnya dari kartu pertama juga sudah cukup terlihat. Ya, aku melihat ada sebuah serangan black magic di sini. Aku melihat ada energi ilmu hitam guna-guna yang sebenarnya ya tujuannya adalah untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Oke? Bukan lagi secara personal kamu gitu loh teman-teman. Ya, diri kamu secara pribadi tidak, tetapi secara menyeluruh. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu miliki, semuanya harus hancur. Semuanya harus berantakan, itu tujuan dia. Tetapi itu tadi ya, karena semua upaya usaha yang dia lakukan selalu gagal. Jadi kesannya saat ini, dia tuh ngerasa sebenarnya frustasi gitu sih. Semua opsi sudah dia lakukan. Ya, sudah dia kerjakan semuanya, teman-teman. Tetapi belum ya menunjukkan hasil yang mungkin apa yang dia inginkan, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Wands. Namun di sini juga kamu harus berhati-hati sebenarnya, teman-teman. Kamu wajib waspada banget. Meskipun saat ini
ataupun selama ini dia selalu gagal di dalam menjalimi kamu ya seperti itu. Tetapi dia orang yang tidak pernah berputus asa di sini. Ya, tidak pernah berputus asa dan selalu mencari sebuah celah ya agar impiannya itu tercapai, teman-teman. Oke. Sebenarnya sih masalah keinginan dari seseorang tersebut ya banyak ya. Contoh ketika kamu punya bisnis dan usaha ya jelas dia ingin usaha bisnis kamu tuh hancur. Bisa jadi dia tidak senang ataupun dia memiliki usaha yang sama. Jadi dianggap kamu sebagai pesaing bisnis dia. Oke, nggak senang ketika kamu bangkit ya teman-teman. Berarti ada sebuah rasa iri dan dengki terhadap diri dia. Kemudian terkait dengan perihal pekerjaan mungkin bisa jadi di tahun 2025 ini kamu naik jabatan. Oke, sehingga ini membuat dia juga tidak senang, teman-teman. Ya. Kemudian terkait dengan kehidupan asmara, oke, di sini. Nah, tadi untuk masalah kehidupan pekerjaan bisa jadi dia ingin membuat kamu jatuh sakit. Ya, teman-teman, ketika kamu sakit kan otomatis kamu bekerja tidak maksimal. Ya, dibuat kamu sakit-sakitan. Kemudian terkait dengan kehidupan asmara sebenarnya ini juga sesuatu hal yang sangat wajib kamu waspadai. Kenapa, teman-teman? Ya bisa jadi saat ini dia ingin menghancurkan kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu dan ingin merebut pasangan kamu dari kamu. Nah, ini juga ada kaitannya sebenarnya tentang adanya pihak ketiga ya, seperti itu, teman-teman. Akan tetapi, pada kartu keempat aku punya Seven of Cups. Akan tetapi nyatanya itu hanya sebatas impian. Ya, impian yang nggak tercapai gimana sih seseorang itu ya keadaannya teman-teman ketika impiannya nggak tercapai tentu dia bakal merasakan sebuah kekecewaan yang sangat begitu dalam, ya, merasa frustasi, stres dan bahkan gila karena tidak sampai, teman-teman. Dia ternyata mencari lawan yang aku rasa sih tidak tepat gitu ya. Mencari lawan yang tidak tepat, tidak seimbang, dan bahkan bisa jadi itu hanya akan menjadi sebuah bumerang untuk dirinya sendiri. Ya, bumerang terhadap dirinya sendiri apa itu, teman-teman? Ya tentu dampaknya ketika dia berniat menghancurkan kehidupan kamu, faktanya nyatanya ya kehidupan dia sendiri yang mungkin bisa jadi akan hancur, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kelima, aku punya Three of Cups. Tiga cangkir muncul hadir. Oke. Tiga cangkir ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya bahwasannya memang ada sebuah rasa kecemburuan yang sangat-sangat begitu tinggi banget, iri dengki gitu juga ya, teman-teman. Karena segala sesuatunya ya memang sedang kamu nikmati di sini loh. Ya, sama halnya dari kartu pertama ini kamu nikmati. Tetapi dia selalu memantau, memperhatikan ya, mencari ya di mana letak kesalahan kamu ya. Jadi dengan seperti itu dia akan dapat dengan mudah untuk menumbangkan kamu, teman-teman. Ya. Nah, lagi dan lagi kamu nggak usah khawatir ya. Kenapa? Aku katakan demikian. Karena aku punya justice di sini. Justice ini kartu menggambarkan tentang sebuah keadilan, kemenangan, kestabilan, dan keseimbangan. Oke, keadilan dan kemenangan di sini ya, inilah sebuah dampak buruk yang akan diterima, yang akan dirasakan oleh dia, seseorang yang berupaya menghancurkan hidupmu, teman-teman. Ya, dampak buruk apa? Karma itu tadi setiap perbuatan buruk pasti ada karma buruknya. Perbuatan baik ya karma buruk, karmanya ya karma baik ya. Seperti itu, teman-teman. Itu tadi dia mulai frustasi nih. Dia mulai stres dan bahkan gila bisa jadi, teman-teman. Ya, ketika dia tujuannya nggak tercapai kan. Gitu sih. Dan bahkan ketika ingin melihat kamu sakit, jatuh sakit, ternyata dia yang sakit. Oke? Terobsesi banget dengan diri kamu gitu sih. Terobsesi tetapi terobsesinya bukan, mencapai ya, bukan dia usahakan, upayakan untuk mencapai suatu tujuan, tidak. Tetapi ingin merebut sebuah kehidupan, ya. Kehidupan kamu ingin dia rebut, ingin dia dapatkan. Ya jelas tidak bisa dong, teman-teman. Ya, karena memang ini sudah takdir baik yang sedang kamu rasakan. Dan inilah situasi kondisi terakhir yang nantinya akan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman. Orang-orang yang berupaya berusaha untuk menghancurkan, menjatuhkan kamu di dalam segala hal, kehidupan dia akan semakin terpuruk. Oke, ini cukup nyata. Kehidupan dia akan semakin terpuruk dan bahkan kehancuran
karma yang mungkin bahkan mematikan, itu akan dia rasakan. Oke, mungkin demikian readingan kesempatan kali ini, teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.